Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Pada video kali ini kita akan update ya untuk pergerakan dua market cryptocurrency tersebut secara daily closing bagaimana, karena kita kemarin ada big move ya, lumayan signifikan. Jadi kita akan coba bahas semua di hari ini. Tapi sebelumnya saya mau info sama teman-teman dulu. Kita ada grup Discord yang teman-teman bisa join ya secara free. Cukup klik link yang ada di pin komen ya. Di situ sudah saya sertakan. Jadi akan ada banyak hal yang nanti sering kita update ya, lebih sering untuk di Discord, dan juga kalau kita mau live biasanya kita mention teman-teman dulu di sana. Jadi pastikan teman-teman sudah join dan ya dicoba aja nanti grup Discordnya ya. Jadi kita akan langsung aja bahas dari Bitcoinnya dulu. Untuk pergerakannya kita lihat sementara ini Bitcoin ini masih slowing down ya, dia masih sideways di range area yang cukup terbatas sekitar 10.000 poin ya. Kita lihat, jadi Bitcoin ini punya pergerakan yang cukup mirip ya sebenarnya. Semenjak dia reversal kemarin 2023 awal, kita lihat dia selalu membentuk rally base, setelah itu rally konsolidasi, diikuti dengan rally lagi, setelah itu konsolidasi lagi. Harusnya ketika dia break atau tembus dari 72.000, dia akan langsung kembali naik dengan signifikan ya. Kenapa? Karena memang secara historical satu, yang kedua kita bisa lihat ya, ketika dia di sini setelah dia konsol, dia langsung rally dengan signifikan. Di sini konsol juga signifikan, konsolidasi lagi signifikan rally. Ketika konsolidasi diikuti dengan signifikan rally, konsolidasi kecil, rally lagi dengan signifikan. At least kita akan melihat candlestick hijau Marubozu itu 100% akan terjadi ketika dia berhasil breakout dari area supply-nya seperti itu. Jadi itu yang bisa coba saya sampaikan sama teman-teman. Dan sebenarnya di hari ini kemarin kita closingnya retest dengan area supportnya di 61.000. Kita sudah 2 kali retest, dan so far untuk weekly closingnya kita nggak pernah close di bawah area tersebut ya. Jadi ini merupakan area penting juga yang perlu kita pertahankan, karena secara historical kita masih belum pernah ya jebol ke bawah untuk area konsolidasinya. Jadi kalau ini jebol ya sebenarnya masih tetap bullish sih. Hanya saja nanti kita akan melihat ya, mungkin akan sedikit overlap ke area 51.000 sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi secara historical kita memang masih belum pernah untuk jebol dari area konsolidasinya. So memang harapannya kita memang mendapatkan area bottomingnya soon di area 61.000 seperti itu. Ini ya area bottom kita. Tapi memang kita punya syarat ya, selain kita mencapai area bottom, kita harus reversal dengan candlestick yang cukup meyakinkan atau membentuk engulfing di sana. Nah, di sini tinggal PR-nya nanti Bitcoin harus close di atas 63.000 untuk mengkonfirmasi area engulfing-nya. Kalau dalam 1-2 hari dia tidak mampu untuk membentuk engulfing di sana, penentuannya hari ini dan besok ya maksimal ya. Kalau hari ini dia tidak mampu close di atas dan bahkan bisa reject lagi ke bawah, maka ya most likely dengan berat hati memang saya bisa infokan sama teman-teman ya, bahwa kita mungkin nanti akan retest lagi di area 51.000. Itu akan ada chance atau possibility kita akan ke sana. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk area support ini dalam 1-2 hari ke depan. Seperti itu. Ya, lalu next kita coba cek dari dominance Bitcoin-nya. So far kemarin berdasarkan hasil news dari MT Gox yang berjualan ya, kita lihat di sini dia akan berjualan dari awal Juli. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa kita sebenarnya melihat bahwa mereka itu mengatakan bahwa $9 billion dan $50 million itu didistribusikan, bukan dijual. Jadi teman-teman perlu melihat ya berita yang disampaikan oleh MT Gox sendiri setelah 10 tahun dia menghold ya aset mereka, dan mereka akan mengembalikan dalam bentuk Bitcoin dan BCH, Bitcoin Cash, bukan dijual. Tapi memang sebagian mungkin ada yang lebih prefer untuk terima dolar aja, berarti mereka akan menjual sebagian. Tapi bukan semuanya, 9 billion itu akan dijual semuanya, I think no ya, karena memang 9 billion ini mungkin hanya sebagian saja yang memang mereka ingin prefer untuk pengembaliannya dalam bentuk US dollar ya. Selain itu mereka mungkin akan prefer untuk memegang Bitcoin-nya itu sendiri. Jadi kalau Bitcoin-nya hanya ditransfer sih, so far sih menurut saya nggak terlalu akan terjadi
gejolak yang signifikan ya di market ya. Tinggal nanti kita lihat di bulan Juli itu seperti apa. Tapi saya lihat di sini ada selling pressure ya, atau outflow money dari Bitcoin. Tinggal nanti kita lihat apakah dia berhasil untuk close di bawah area 54% di sini dan drop ke 53. Setelah itu retest untuk drop lagi ke bawah, itu menuju altcoin season. Ataukah kita nanti masuk di 54 dan akan terpantul seperti biasanya menuju 58%. Jadi dua area ini perlu kita pantau sama-sama. Ya, saya melihat ini gerbang pertama 54 ini harus dijebol ke bawah ya. Teman-teman bisa lihat kemarin ketika Bitcoin itu drop 4% ke bawah, teman-teman lihat ya total tiganya. Kalau dominasinya itu nggak kemana-mana. Uang dari Bitcoin itu masuk untuk menahan altcoin-nya. Jadi altcoin-nya kemarin stay dia aja nggak kemana-mana gitu. Ya adem ayem aja. Kenapa? Ya karena Bitcoin dominasinya turun. Sesimpel itu. Jadi dominasi itu sangat berpengaruh untuk di market cryptocurrency ini. Teman-teman harus pantau buy data untuk real time-nya seperti apa. Itu. Lalu, aduh ini agak loading ya. Kita membahas Ethereum. Wait ya. Kita akan coba buka dari ETF flow ya. Memang kita lihat dari 10 hari perdagangan terakhir, dari tanggal 10 ke 24, ini memang kita masih outflow ya setiap hari. Kita cuma inflow satu hari sekitar 100 miliar dolar. Setelah itu kita outflow rutin sekitar 100 ke atas ya, 100 sampai 200 miliar dolar. Jadi ini pertandanya apa? Memang kita sedang dalam fase koreksi saat ini. Ya, koreksi. Bukan berarti kita dump. Tapi kita koreksi ya. Memang ketika kemarin marketnya mencapai puncak di 15,6 miliar dolar ya, sekarang marketnya sedang koreksi sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Teman-teman lihat di sini ya. Ketika market itu stay di sekitar 12 dan 11 ya dengan waktu yang cukup lama. Setelah itu dia breakout ke atas, kita belum pernah melihat ya untuk ETF ini koreksi ke bawah ya. Dia cuma stay di sebentar, setelah itu dia kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi teman-teman bisa lihat ini cukup curam untuk akumulasinya. Baru kita lihat koreksi itu semenjak bulan Juni ini. Kita lihat agak koreksi ke bawah. Jadi market mulai taking profit sedikit ke bawah. Tapi menurut saya ini cukup sehat ya. Nanti kita bisa melihat untuk setelah mencapai area bottoming-nya atau mereka sudah taking profit sebagian, mereka akan akumulasi lagi pasti untuk mengambil kenaikannya untuk selanjutnya untuk di Bitcoin. Jadi seperti itu. Lalu wait, untuk Ethereum kita coba bahas ya. Untuk Ethereum, untuk Bitcoin kan sudah ya memang ya, kita sudah drop. Untuk Ethereum-nya kita lihat sebenarnya ini cukup lebih bertahan dibandingkan Bitcoin ya. Kita bisa lihat untuk RSI-nya ini sudah masuk area yang cukup murah di bawah 50. Tinggal kita lihat nanti reversalnya seperti apa. Dan dia juga sudah berada di area flipping pentingnya ya, antara support dan resistnya. Tinggal nanti sama seperti Bitcoin, ketika dia mencapai area support, reaksi buyernya seperti apa, itu yang kita tunggu. Bukan di area support, begitu masuk area support kita beli ya. Jangan nggak gitu juga. Kita harus lihat juga ada reaksi nggak buyer seperti membentuk engulfing, lalu ada candlestick reversal di sana, ada buyer masuk. Nah itu kita perlu lihat sama-sama. Kalau nanti kita melihat ada reversal, berarti maka kita bisa simpulkan bahwa area di sekitar 3.300 ini merupakan area bottom dari Ethereum. Dan dia mungkin akan siap untuk naik lagi ke area 4.000. Itu sebagai area all time high-nya. Seperti itu. Dari Ethereum Bitcoin pun kita melihat dia cukup steady ya, bertahan di area resisten. Tinggal nanti kita melihat apakah dia bisa breakout dari area supply-nya dan retest dengan proper atau tidak. Seperti itu. Itu menjadi challenge dari Ethereum selama 1 bulan ke depan maybe ya. Nanti kita akan coba pantau sama-sama by the update ya. Seperti itu. Dari total 3 sudah sedikit saya singgung, dia bertahan di area support. Nanti kita juga masih perlu wait and see apakah dia bisa pullback atau retest ya, kembali ke area supply-nya di sekitar 700 miliar dolar, ataukah dia malah breakdown ke bawah ya, menuju ke 500 miliar dolar. Itu nanti kita akan coba pantau sama-sama. Jadi semua masih berada di area persimpangan, baik Bitcoin, Ethereum, dan total 3-nya. Semua masih menunjukkan data di persimpangan, jadi kita jangan terlalu banyak ambil trade dulu untuk saat ini. Karena memang ketika market di persimpangan itu rawan juga namanya manipulasi market, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Satu lagi mungkin akan saya tambahkan, dari Fear and Greed kita sudah masuk area 44. Sudah mendekati area Fear ya. Di bawah 40 kita masuk Fear. Ya sedikit lagi lah kita masuk Fear. Jadi menurut saya sudah cukup bottom juga untuk saat ini. Lokal bottom mungkin akan kita temukan ya. Setelah itu kita mungkin akan retrace dulu naik ke atas untuk drop lagi. Ataukah kita akan retrace untuk melanjutkan kenaikannya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, itu sudah bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap
rasional untuk pikiran kita ya di momen-momen sekarang, karena momen-momen sideways itu momen-momen yang paling melelahkan ya. Kalau bearish kita bisa melihat market bearish, kalau bullish kita juga bisa melihat market langsung rally, kita bisa trade, tapi kalau sideways kita nggak bisa trade apapun. Mau trade rawan stop loss, long stop loss, mau kita short pun juga stop loss. Jadi ya wait and see itu merupakan cara yang paling baik untuk saat ini. Jadi itu saja. Nanti kita mungkin akan adakan live streaming kalau teman-teman mau untuk minggu ini ya, karena memang market masih boring. Kalau teman-teman mau coba bantu saya mencapai 20 likes di video ini, nanti kita akan coba sama-sama untuk adakan untuk live streaming di minggu ini. Nanti kita akan update untuk harinya, kurang lebih itu ya. Sudah saya sampaikan semua, thank you semua, dan see you on next video, bye bye.